Di Malawi, pria yang punya wewenang terbesar di sebuah pernikahan bukanlah ayah pengantin wanita, melainkan pamannya. Ini adalah negara di mana kaum wanita mewariskan tanah, sementara kaum pria mendapat kekuatan dari persaudaraan rahasia. Memakai topeng untuk bicara dengan roh leluhur. Perairan di sini menyimpan lebih banyak spesies ikan daripada danau manapun di planet ini. Dan pedagang jalanan menyodorkan tikus sawah panggang bertusuk sebagai camilan favorit. Namun jangan tertipu oleh senyum ramah tersebut. Sebab negara damai ini berjalan dengan pantangan tak tertulis yang sangat kaku. Menunjuk bulan bisa membawa Anda dalam bahaya. Salah pilih pola kain bisa membuat Anda menanggung rasa malu di masyarakat. Mari selami kedalaman yang tersembunyi. Budaya berlapis. Dan masa depan mengejutkan dari Malawi. Jantung Afrika yang hangat. Di komunitas Yao dan Chewa di bagian selatan dan tengah Malawi, saat seorang gadis mencapai pubertas, Dia dibawa menyendiri selama seminggu penuh ke gubuk rumput kecil di tepi desa. ritual ini bernama Cinamwali atau sering disebut Nankungwi. Ia menerima bimbingan dari kelompok wanita senior yang dikenal sebagai Anam Kungwi. Secara bersamaan, mereka mewariskan lagu, pepatah, dan pelajaran tentang kewanitaan, Pernikahan. Peran ibu. serta rasa hormat. Riset Institut Tropis Kerajaan memperkirakan sekitar 75% gadis Yao menjalani versi inisiasi ini. Saat prosesi usai, kepalanya dicukur bersih sebagai tanda lahir kembali menjadi wanita dewasa. Begitu siap menikah, tokoh utama di ruangan bukanlah ayahnya sendiri. Tokoh itu adalah saudara laki-laki dari pihak ibu. Suku Chewa memanggilnya Ankhoswe, sang paman dari pihak ibu. Ia menangani negosiasi Memberi persetujuan. dan mengawasi setiap pernikahan di keluarga itu. Tanpa campur tangannya, tidak ada pernikahan yang sah. Saat masalah melanda, entah pertengkaran suami istri atau soal masa depan keturunan, pihak keluarga mendatanginya jauh sebelum menemui kedua orang tua. Dari belahan dunia mana Anda menonton ini? Di tempat Anda. Siapa yang punya hak suara terbesar dalam pernikahan Anda? Di sekitar 60% wilayah negara ini, khususnya suku Chewa, Yao, Lomwe. Sena, Dan Mang Anja di tengah dan selatan. Harta dan hak waris mengalir lewat darah ibu. Perempuan hak menerima tanah, sementara anak pria tidak. saat pria Chewa menikah, ia pindah dari desanya dan menetap di desa istrinya. Sebuah adat bernama Citengwa. Setiap anak yang lahir darinya dihitung sebagai garis keturunan istrinya. Sebaliknya, warga di kawasan utara mengikuti garis ayah. Jadi satu bagian negara punya aturan yang sepenuhnya berbeda dari bagian lain. Di budaya Malawi yang matrilineal. Kaum wanita memegang kendali perceraian yang jauh lebih kuat dari budaya patrilineal. Jika seorang suami berhenti menafkahi atau bertingkah buruk, paman dari pihak ibu berwenang memulangkannya kembali ke desa asal, pernikahan bubar, dan sang istri berhak menahan rumah, Tanah. serta para anak. Pengamat asing pernah melihat wanita bersama mantan suami dan suami barunya. Lalu menyimpulkan ada praktik banyak suami di tempat ini. Mereka sangat keliru. Gereja Anglikan di Afrika Tengah begitu terpengaruh oleh struktur ini, hingga sebuah makalah akademis memetakan organisasinya memakai istilah kekerabatan Chewa. Suku Chewa menampilkan tarian Gulewamkulu yang berarti tarian agung, berakar dari Kekaisaran Chewa pada abad ke-17. Organisasi UNESCO menambahkan tarian ini ke daftar karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia pada tahun 2005. Namun tarian ini hanya sebuah permukaan. Di baliknya ada persaudaraan pria rahasia bernama Nyau. Akses masuk dibatasi khusus bagi pria Chewa yang sudah melewati inisiasi. Topeng yang dikenakan bukan kostum biasa, sebab selama tarian pria di balik topeng dianggap hilang, dan yang dilihat oleh warga desa adalah roh leluhur yang kembali. Ada lebih dari 100 karakter topeng yang sangat beragam. Sebagian sudah ada selama ratusan tahun. Seperti Kasia Maliro sang ibu gajah, Windy si peselingkuh. Bawakan nasi manusia serakah. Topeng lain berwujud sangat modern. Ada topeng sepeda motor Honda dan helikopter yang baru muncul pada abad ke-20. Bahkan ada topeng Malia, yaitu perawan Maria saat agama Kristen tiba. Batasannya mutlak.
Orang luar dilarang menari. Kaum wanita dilarang menari. Pria yang belum inisiasi juga dilarang menari. Dokumen UNESCO mencatat alasan tajam di baliknya. Dalam budaya garis keturunan ibu, di mana pria yang menikah terpinggirkan di desa istrinya, Niau memberi apa yang tidak mereka miliki di keseharian. yakni persaudaraan lintas desa dan kekuatan upacara yang tidak dimiliki kaum wanita. Wanita memiliki tanah sementara pria memiliki topeng. Misionaris berusaha melarang Niau pada era 1800-an. Upaya itu menemui kegagalan. Kelompok ini bertahan dengan cara menyesuaikan diri, membawa karakter ramah Kristen, dan mengurangi porsi ritual tertentu. Saat ini, tarian tersebut selalu muncul di panggung perayaan Hari Kemerdekaan. Tetapi lapisan paling dalam tetap tertutup rapat dari dunia luar. Ungkapan jantung Afrika yang hangat bukan sekadar slogan pariwisata belaka. Populasi negara ini berada di angka 21 juta jiwa yang terbagi dalam 16 kelompok etnis yang resmi diakui. Bahasa Inggris jadi bahasa resmi berdampingan dengan bahasa Chichewa. Temperamen yang dimiliki oleh ragam komunitas ini langsung memikat hati para pengunjung. Tenang, sangat ramah, dan bersikap rendah hati. Di Malawi, Sepeda menjadi alat transportasi utama. bukan mobil atau motor. Jaringan ojek sepeda bernama Kabaza beroperasi. Sangat profesional dengan bantalan kursi belakang yang sangat empuk. Ini menjadi contoh nyata betapa cerdiknya warga di tengah desakan ekonomi yang sulit, di mana tenaga otot manusia masih menjadi sumber penggerak utama. Meski kayaknya lebih tenar dengan teh. Malawi rupanya negara Afrika pertama yang menanam teh secara komersial sejak 1880-an. Kebun teh hijau yang cerah di kawasan Tiolo sangat kontras dengan lanskap kering yang identik dengan Afrika Tengah. Malawi juga menjadi negara yang paling bergantung pada industri tembakau di bumi. Lebih dari 60% devisanya berasal dari daun tembakau yang membuat banyak warga menyebutnya emas hijau. Tiap negara pasti memiliki aturan diamnya sendiri. Dan Malawi punya pantangan yang jauh lebih banyak. Mari mulai dengan aturan fotografi. Beberapa tempat dilarang difoto seperti makam banda, Istana negara, kantor polisi, pangkalan militer, dan pos batas wilayah. kamera Anda bisa disita. Turis asing pernah masuk sel tahanan semalaman hanya karena abai pada aturan ini. Di kawasan pedesaan, selalu minta izin dahulu sebelum memotret para warga. Sedikit uang tip mungkin akan diharapkan. Hal itu adalah bagian dari ekonomi lokal dan sama sekali bukan penipuan. Sekarang mengenai bahasa tubuh. Menunjuk dengan jari telunjuk dianggap tidak sopan. Gunakan arah tangan terbuka. Jangan pernah ulurkan tangan kiri untuk bersalaman. Memberi barang. Atau saat makan. Saat menyapa orang tua. Panggil mereka abambo untuk tuan atau amayi untuk nyonya. Jangan panggil nama depannya. Di wilayah pedalaman suku Cewa, wanita masih berlutut singkat dengan satu lutut atau kupiah saat bertemu dengan kepala desa. Dua pantangan cerita rakyat kuno juga masih hidup. Jangan menunjuk arah bulan. Jangan menunjuk kuburan. Mitos Cewa meyakini dua hal itu akan membawa bahaya fisik. Kemesraan pasangan di ruang publik juga sangat dibatasi jika berada di luar area resor liburan. Ada satu topik sensitif bagi para pengunjung. Di pedoman hukum pidana Malawi, Hubungan sesama jenis masih dianggap sebagai kejahatan dengan hukuman penjara hingga 14 tahun. Pada bulan Juni 2024, pihak Mahkamah Konstitusi menolak untuk membatalkan hukum tersebut. Presiden Chakwera bilang bahwa hukum itu tidak akan dipakai pada ranah pribadi. Tapi aturan aslinya belum diubah. Semua ini tidak bermaksud untuk membuat Anda takut. Melainkan agar Anda bisa datang dan tampil dengan penuh rasa hormat. Hidangan yang sering muncul di meja makan Malawi adalah ensima, bubur kental dari bahan tepung jagung yang dibentuk menjadi gumpalan padat. Diambil memakai tangan, Lalu dicelup kendiwo, berupa lauk sayur, kacang, ikan. atau daging. 8 dari 10 warga memakannya setiap hari yang bahkan bisa 3 kali sehari. Selalu gunakan tangan kanan Anda. Jangan memakai tangan kiri, sebab tangan itu disisihkan untuk urusan kebersihan. Dan memakainya untuk mengambil makanan adalah sebuah pantangan keras. Makan tanpa kehadiran enzima berarti sedang dalam kondisi miskin yang sesungguhnya.
Ikan khas milik negara ini bernama cambo, seekor nila air tawar asli dari Danau Malawi. Tapi populasinya merosot hingga 90% sejak tahun 1990-an karena eksploitasi dan pergeseran iklim. Pedagang kini sering menjual spesies berukuran kecil, namun tetap melabelinya sebagai ikan cambo. Kini kita beralih ke bagian yang membuat mayoritas pelancong barat kaget. Jika Anda berkendara di jalan raya utama antara kota Lilongwe dan Blantyre, Anda akan jumpa banyak pedagang yang memegang sekumpulan hewan kecil panggang pada tusukan bambu. Hewan itu adalah tikus sawah yang disebut embewa di bahasa Chichewa. 4 ekor dalam tiap tusuk, dimasak secara utuh, Dibumbui dengan garam cabai rawit, dan dijual seharga 30 hingga 60 sen. Puncak musimnya dari April hingga Agustus, saat hewan pengerat itu gemuk seusai makan biji panen. Embewa bukanlah makanan bagi orang yang putus asa. Ini merupakan camilan lezat dari distrik tengah Dedza, Makinji. Dan enceo, Jauh lebih murah dari daging ayam dan sangat kaya protein. di samping sate tikus ini, Anda bisa melihat jangkrik yang dijual di dalam cangkir, Keripik singkong, dan buah liar hutan bernama masuku yang manis tajam, dan hanya muncul sebentar setiap tahunnya. Jika Anda pernah mencicipi sesuatu dari budaya lain yang membuat para kawan di rumah tercengang, tuliskan cerita Anda di kolom komentar. Saya sangat ingin tahu di urutan mana tikus tusuk ini berada dalam daftar Anda. Rutinitas di Malawi mengalir sangat kental lewat sistem pasar terbuka. Hasil panen segar, Ikan kering di atas tikar, tumpukan arang, hingga baju sumbangan dari negara barat yang secara lokal disebut salaula. Akar singkong dipanggang di atas batu panas di berbagai sudut jalan. 3 bahasa saling berbaur di lorong pasar. perjalanan kota biasanya menggunakan minibus dan boda-boda. Ojek sepeda motor yang melesat di antara keramaian pasar dan pemukiman warga desa. Di jalur menuju danau, armada perahu kayu menjalankan layanan jarak 60 km dari Teluk Nkata menuju Usisya untuk mengantar para pedagang ke berbagai desa yang tidak bisa dicapai lewat darat. Nilai tukar mata uang mungkin berayun secara tak terduga. Namun jaringan niaga ini sama sekali tidak goyah. Kini kita akan melihat sisi lain warga Malawi yang nyaris tidak pernah disentuh oleh ragam dokumenter. Negara ini rupanya menampung kaum diaspora yang tiba lebih dari 100 tahun silam. Pendatang dari India yang didominasi oleh kelompok pedagang Gujarat datang pada akhir 1890-an bersama jalur rel kereta kolonial Inggris. Sekitar 10 hingga 15 ribu penduduk keturunan India Malawi masih menetap di sini hari ini. Dan mereka memegang bagian penting dalam roda niaga grosir di kota Lilongwe dan Blantyre. Gelombang pendatang kedua yaitu ragam keluarga Punjabi asal Pakistan mulai tiba sejak era 1960-an untuk membuka bisnis restoran serta berbagai kedai kecil. Kunjungi pasar manapun di Malawi dan ada satu potong kain yang selalu muncul di mana-mana. Kain ini disebut chitenje. Yang dibaca Chitenje. Ini adalah selembar kain katun bercetak dengan panjang 2 meter. Di wilayah Afrika Timur, kain yang sama lebih dikenal dengan nama kanga. Kain ini sangat serbaguna karena dapat digunakan sebagai rok, hentungan kampai, penutup kepala, Tapolak meja. dan bahkan tirai. Ini menjadikannya kain paling serbaguna di seluruh negeri. Namun polanya bukan sekadar pajangan semata. Pola tersebut adalah sebuah pernyataan publik. Chitenje edisi pemilihan umum menampilkan wajah seorang kandidat, yang berarti seorang wanita yang memakainya sedang membuat sebuah pernyataan politik. Pola pernikahan dicetak dengan kata zikomo, yang berarti terima kasih. Berdampingan dengan nama kedua mempelai. Sementara itu, chitenje untuk suasana berkabung hanya menggunakan warna hitam dan putih polos. Hadir dengan pola yang salah di sebuah pertemuan yang salah, sering dianggap sebagai kesalahan sosial yang kecil, namun nyata. Sejarah pakaian di tempat ini juga bersifat politis. Pada tahun 1973, Presiden Hastings Kamuzubanda mengesahkan Undang-Undang Kesopanan. Aturan ini melarang perempuan mengenakan celana panjang atau rok di atas lutut di depan umum, serta melarang laki berambut panjang atau mengenakan celana berpotongan lebar di bawah. Para pemandu wisata wajib memberi penjelasan kepada turis wanita asing sebelum mereka memasuki negara ini.
Hukum tersebut pada akhirnya dicabut pada tahun 1994 ketika demokrasi multipartai kembali diterapkan. Namun gaung dan kebiasaannya masih tertinggal di wilayah pedesaan. Tatersor menerima penggunaan pakaian renang, namun pantai umum di pedesaan tidak menerimanya. Satu lagi kain yang layak disebutkan adalah Ciwendo. Ini adalah kain penutup khusus yang diberikan kepada para wanita muda setelah mereka menyelesaikan inisiasi Nankungwi yang telah kita bahas di awal. Kain ini hanya dipakai satu kali saja. Namun kain ini akan terus dihargai seumur hidup. Danau Malawi yang sering juga disebut sebagai Danau Kalender adalah laut pedalaman yang sangat menakjubkan yang membentuk geografi dan budaya bangsa ini. Dimensinya yang sangat mengesankan, membentang sekitar 365 mil panjangnya dan 52 mil di titik terlebarnya. Sebuah angka yang secara unik sangat cocok dengan jumlah hari dan minggu dalam satu tahun kalender. Di luar kebetulan, numerik itu danau ini adalah sebuah harta karun biologi global. Danau ini berisi lebih banyak spesies ikan daripada perairan tawar manapun di seluruh bumi. Airnya yang sebening kristal melindungi dan menjadi rumah bagi ratusan jenis spesies cichlid yang hidup. Banyak di antara spesies tersebut tidak ada di tempat lain di dunia. Sehingga menjadikan danau ini laboratorium hidup bagi para peneliti evolusi dan surga yang terus berkembang bagi para penggemar alam. Mendaki tajam dari perkebunan teh hijau yang subur di selatan. Gunung Mulanje adalah formasi granit luas yang sering dikenal sebagai pulau di langit. Gunung batu yang menjulang sangat tinggi ini menghasilkan sistem cuacanya sendiri, Di mana dataran tinggi di ketinggiannya sering terbungkus kabut tebal yang memisahkan puncaknya dari dunia di bawahnya. Titik tertingginya yaitu puncak Sapitwa. Kurang lebih diterjemahkan ke tempat di mana orang tidak boleh pergi. Nama ini adalah sebuah nama yang berakar kuat pada cerita rakyat setempat dan kisah-kisah kehilangan misterius yang tidak dapat dijelaskan. Sebagai tempat perlindungan bagi pohon aras mulanje yang sangat langka dan berbagai satwa liar asli. Gunung ini menampakkan lanskap dramatis berupa ngarai dalam dan air terjun yang mengalir deras. Berdiri tegak sebagai penjaga kuno yang tenang di atas dataran Malawi. Organisasi UNESCO menetapkan Taman Nasional Danau Malawi sebagai situs warisan dunia pada tahun 1984. Kemudian tibalah kita di Pulau Likoma. Luasnya 18 km persegi, dihuni oleh sekitar 9.000 penduduk. Ada satu bangunan luar biasa yaitu Katedral Santo Petrus yang dibangun antara tahun 1903 dan 1905 oleh para misionaris Anglikan. Bangunan ini adalah katedral terbesar di bagian tengah dan selatan Afrika Dengan kaca patri aslinya yang masih utuh 120 tahun. Kemudian, ada juga keunikan geopolitik di tempat ini. Likoma adalah wilayah milik Malawi, tetapi perairan di sekitarnya adalah milik Mozambik. Untuk mencapainya, sebagian besar pelancong naik feri Ilala yang telah beroperasi secara aktif sejak tahun 1951, yang juga merupakan salah satu feri tertua yang masih berjalan di Afrika. Anda akan melangkah ke darat menuju sebuah katedral di sebuah pulau kecil, yang letaknya tepat di tengah danau yang penuh dengan ikan yang tidak ada di tempat lain. Sekarang mari menjauh dari perairan dan bergerak menuju ke atas. Puncak Sapitwa mendaki hingga 3.002 meter, tempat tertinggi di wilayah bagian tengah dan selatan benua Afrika. Namanya dalam bahasa Cicewa, secara kasar berarti jangan pergi ke sana. Legenda setempat menegaskan bahwa roh-roh penjaga gunung berdiam di tumpukan bebatuan tersebut. Sapitwa adalah titik puncak dari masif Mulanje, sebuah gunung batu raksasa dengan lebih dari 20 puncak yang menjulang dari sebuah dataran tinggi. Gunung Mulanje mampu menghasilkan sistem cuacanya sendiri. Organisasi UNESCO secara resmi menetapkannya sebagai cagar biosfer pada tahun 2000. Satu pohon asli tempat ini sama sekali tidak ada di tempat lain, yaitu pohon aras Mulanje, yang juga menjadi pohon nasional kebanggaan Malawi. Menjelang tahun 2019, perkiraan organisasi IUCN menghitung jumlah spesimen liar dewasa yang tersisa sudah kurang dari 50 pohon. Aktivitas penebangan liar menjadi dalang utama di balik keruntuhan ekosistem ini. Program konservasi sejak saat itu telah menanam kembali lebih dari 500.000 bibit pohon. Selanjutnya adalah dataran tinggi Nyika yang berlokasi di ujung utara. Sebuah padang rumput bergulir seluas 3.200 km persegi, yang oleh beberapa pihak terkadang disebut sebagai Skotlandia, Afrika.
Tempat ini adalah satu-satunya cagar alam dataran tinggi asli di seluruh benua ini. Kelima mamalia besar berkeliaran secara bebas di sana. Udaranya sangat sejuk, dan rasanya hampir sama seperti sedang berada di Eropa. Dataran tinggi Zomba yang terletak di selatan sebelumnya berfungsi sebagai ibu kota kolonial, sampai akhirnya Presiden Banda merelokasi pusat pemerintahan ke Lilongwe pada tahun 1974. Lalu ada juga Taman Nasional Liwonde. Pada tahun 2015, lembaga African Parks mengambil kendali penuh atas cagar alam yang populasinya hampir habis terkuras akibat perburuan liar tersebut. Pada tahun 2024, data sensus udara menghitung lebih dari 12.000 hewan liar yang kembali hidup di dalam Liwonde. Antara tahun 2016 dan 2022, pihak taman memindahkan secara aman lebih dari 600 ekor gajah ke cagar alam lain, sehingga kini menjadi populasi sumber satwa untuk seluruh negara. Sebuah negara yang dulunya selalu dilabeli miskin, saat ini sedang sibuk mengekspor gajah untuk tujuan memulihkan ekosistem satwa para tetangganya. Kota-kota di wilayah Malawi selalu mengejutkan hampir setiap pengunjung yang baru pertama kali menginjakan kakinya di sana. Mari mulailah dengan Blantyre. Kota ini didirikan pada tahun 1876 oleh kelompok misionaris Presbyterian Skotlandia dan dinamai tepat sesuai tempat kelahiran David Livingstone di wilayah Skotlandia. Saat ini, kota tersebut berfungsi vital sebagai pusat komersial negara. Pengunjung akan menyadari sesuatu yang sangat tidak biasa untuk ukuran kota Afrika sebesar ini, yaitu hampir tidak ada satupun coretan grafiti. Sangat sedikit sampah yang berserakan. Dan semak berbunga tumbuh dengan sangat subur di tempat di mana ibu kota lain justru memiliki tumpukan puing. Puing, kemudian ada Lilongwe. Ini menjadi ibu kota politik utama sejak tahun 1975 ketika Presiden Banda memindahkan kursi pemerintahan dari Zomba untuk mendistribusikan kembali pusat pembangunan ke wilayah tengah. Dihuni oleh sekitar 1,1 juta penduduk lokal. Sebuah kota yang wilayahnya cukup datar dan tersebar luas. Gedung Parlemen Nasional juga berada tepat di sana. Kota Mzuzu di wilayah utara seringkali diabaikan begitu saja dalam panduan perjalanan wisata. Padahal sebenarnya tidak seharusnya begitu. Kota Mzuzu berfungsi krusial sebagai pintu gerbang menuju dataran tinggi Nyika, menuju ke cagar alam satwa Rawafuaza, dan rute perjalanan ke Pulau Likoma dari arah utara. Lalu ada desa-desa asri di tepi danau, Cape Maclear, yang oleh warga lokal juga dikenal dengan nama Cembe. Berada persis di dalam Taman Nasional Danau Malawi yang merupakan zona warisan pelestarian dunia. Mata uang resmi negara Malawi adalah Kwacha. Pada bulan November 2023, pihak Bank Sentral secara tiba-tiba mendevaluasi mata uang tersebut dalam semalam sebesar 44% pada bulan Februari 2026. Pihak Bank Dunia secara terbuka menyampaikan kekhawatiran serius tentang nilai cadangan devisa yang sangat rendah dan kesenjangan yang terus tumbuh melebar antara nilai tukar resmi dan nilai di pasar paralel. Nilai tukar resmi selalu berfluktuasi statis di sekitar angka 1.700 kwacha untuk setiap $1 Amerika Serikat. Sementara itu, pasar gelap secara konsisten berjalan di angka yang lebih tinggi. Kesenjangan itu sendiri secara langsung memicu inflasi, di mana para importir lokal tidak dapat mengakses dolar pada nilai kurs resmi, dan akhirnya terpaksa membebankan biaya paralel tersebut kepada pihak konsumen. Bank sentral memangkas suku bunga kebijakannya menjadi 24% untuk mengurangi beban tekanan. Tetapi dunia bisnis tetap menunjuk secara langsung pada krisis valuta asing sebagai rem yang nyata pada jalannya pertumbuhan ekonomi mereka. Penginapan desa Mayoka dan Butterfly Space selalu menjadi asrama tempat singgah utamanya. Perusahaan Aqua Afrika menjalankan bisnis sekolah menyelam lokal di daerah ini. Sebagian besar pelancong datang, berenang, menyelam, berbaur akrab dengan orang yang membawa ransel lain, dan pada akhirnya pulang dengan membawa kenangan positif. Akan tetapi beberapa orang pengunjung melaporkan adanya penduduk lokal yang sedang mabuk secara agresif, mencoba merebut kamera mereka. Sekarang saatnya untuk membeberkan kebenaran yang sulit dan putaran realitas yang terselip di dalamnya. Nilai produk domestik bruto per kapita nominal bagi Malawi berada di angka sekitar $580 Amerika Serikat.
Jika diukur khusus dari angka daya belinya, nilainya adalah 1.859. Menempatkan negara itu selalu berada di dekat bagian paling bawah dari setiap grafik pencapaian ekonomi. Laporan Dana Moneter Internasional menunjukkan sebuah fakta bahwa pertumbuhan real mereka hanya menyentuh 1,9% saja pada periode tahun 2025. Sementara angka populasi mereka meluas sebesar 2,6%. Yang secara sederhana berarti pendapatan real per orang selalu turun menukik untuk periode tahun keempat berturut-turut. Sekitar 76% dari keseluruhan populasi hidup bertahan di bawah batas garis kemiskinan tingkat ekstrem. Namun meskipun begitu, laporan kebahagiaan dunia tahun 2024 selalu menempatkan Malawi tepat di atas peringkat beberapa negara yang memiliki angka total pendapatan beberapa kali lipatnya. Para akademisi peneliti menyebut situasi unik ini sebagai paradoks Easterlin. Ada 3 kekuatan yang akan mulai membentuk dekade baru bagi Malawi di waktu berikutnya. Apa pertama? Pertambangan uranium di wilayah Karonga, sebelah utara. Tambang kaya Lekera telah ditutup mati selama 11 tahun setelah menyusul terjadinya kejatuhan harga secara global pada tahun 2014. Pada tanggal 14 Agustus 2025, tambang itu resmi membuka kembali pintunya. Pemimpin negara, yaitu Presiden Lazarus Chakwera, hadir secara langsung di upacara penting tersebut. Oksida uranium, murni pertama dari tambang ini, keluar pada bulan September di tahun itu. Perusahaan Lotus Resources yang berasal dari Australia menuangkan dana segar sebesar 50 juta dolar untuk memulai kembali proyek besar tersebut. Mereka saat ini sedang menargetkan produksi sebanyak 2,4 juta pon per tahun yang berkelanjutan selama 1 dekade. Dokumen kontrak penjualan juga telah ditandatangani dengan sejumlah perusahaan maju dari Amerika Serikat. Kedua, fasilitas tenaga air. Bendungan Songwe Bawah yang direncanakan akan dibangun bersama dengan tetangganya Tanzania akan siap menghasilkan energi sebesar 180 megawatt aliran listrik terbarukan. Pada bulan Oktober 2025, pihak Bank Pembangunan Afrika memajukan pemberian dukungan pembiayaan uji kelayakannya. Pekerjaan konstruksi memang belum dimulai, tetapi suplai uangnya terus mengalir lancar. Ketiga, Masa transisi pertanian tembakau. Hasil tembakau tercatat masih mampu menarik 545 juta dolar pada tahun 2024. tetapi angka ekspornya telah turun pesat dari rekor tertingginya, yaitu sekitar 85% dari jumlah total ekspor negara, menjadi hanya di angka 57% hari ini. Pada masa tahun 2025, para petani telah memproduksi 27 juta kilogram, jauh lebih banyak daripada jumlah yang bersedia dibeli dan diambil oleh pihak pembeli luar. Negara ini kini sedang terpaksa segera berdiversifikasi, terlepas dari apakah secara keseluruhan mereka sudah siap ataupun belum. Tambahkan juga faktor populasi di mana kira-kira sebesar 50% warganya sekarang berusia muda, yaitu di bawah batas 18 tahun. Faktor tersebut bisa saja menjadi bonus keunggulan demografi yang luar biasa menguntungkan. Atau justru menjadi sebuah bom waktu yang meledak. Semua itu bergantung pada apakah sumber lapangan pekerjaan itu secara real benar bisa muncul bagi mereka. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.